Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, terima kasih Anda tetap setia di YouTube channel Tagar TV. Hari ini saya, Kori Olivia, ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang PT Waskita Karya Persero Tbk. Didirikan pada 1 Januari 1961, Waskita Karya adalah salah satu perusahaan negara yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur. Berasal dari sebuah perusahaan Belanda yang diambil alih berdasarkan keputusan pemerintah nomor 62 tahun 1961, Waskita Karya pada awalnya berpartisipasi dalam pekerjaan proyek terkait air termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan, dan irigasi. Sejak 1973, status hukum Waskita Karya berubah menjadi Persero PT Waskita Karya dengan panggilan yang lebih akrab Waskita. Sejak saat itu, perusahaan mulai mengembangkan bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam berbagai kegiatan konstruksi yang lebih luas, termasuk jalan raya, jembatan, bandara, pabrik pengolah limbah, pabrik semen, dan fasilitas industri lainnya. Pada tahun 1980, Waskita mulai mengerjakan berbagai proyek yang menggunakan teknologi maju. Pengalihan teknologi dilakukan melalui aliansi bisnis berupa joint operation dan joint venture dengan perusahaan asing terkemuka. Prestasi signifikan dan monumental yang menjadi kebanggaan nasional adalah Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Memasuki tahun 1990, Waskita menyelesaikan berbagai proyek gedung bertingkat dengan reputasi baik, seperti BNI City, yang merupakan gedung tertinggi di Indonesia, gedung kantor Bank Indonesia, Menara Geraha Niaga, Menara Mandiri Plaza, Hotel Shangri-La, dan beberapa apartemen bertingkat. Bangunan itu berada di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Waskita telah mencapai performance yang menonjol dalam pembangunan jembatan beton bertulang panjang dengan menggunakan sistem balance cantilever dan berhasil menyelesaikan 3 jembatan cantilever, yaitu Jembatan Raja Mandala, Jembatan Rantau Berangin, dan Jembatan Barelang 4. Prestasi besar lainnya yang menggunakan teknologi serupa adalah pembangunan Jalan Layang Paster Cikapayang Surapati di Bandung, Jawa Barat. Kisah sukses yang sama juga dicapai dalam pembangunan berbagai bendungan utama, seperti Pondok, Grogak, Tilong, Gapit, dan Sumi, yang selesai lebih cepat dari jadwal dengan kualitas yang memuaskan. Dalam upaya Waskita berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dalam segala aktivitas dan usahanya, maka sejak November 1995, Waskita memperoleh sertifikat ISO 9002-1994. Diperolehnya sertifikat itu menjadi pengakuan internasional yang meyakinkan terhadap sistem manajemen mutu ISO yang diimplementasikan oleh perusahaan dan merupakan titik awal menuju era persaingan global. Pada November 2009, Waskita berhasil memperbarui sistem manajemen mutu dan dapat memperoleh sertifikat ISO 9001-2008. Hal ini membuktikan bahwa Waskita memahami dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan spesifik pelanggannya. Berikut para pemimpin Waskita Karya saat ini. Komisaris Utama, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Badrodin Haiti. Komisaris, Dr. Insinyur Muhammad Fajrul Rahman MH, Komisaris Dr. Robert Leonard Marbun MPA, Komisaris T. Iskandar MT, Komisaris Ahmad Erani Yustika, PhD, Komisaris Independen Dr. H.C. Bambang Setio Wahyudi SHMM, Komisaris Independen Profesor Muradi MSI MSc PhD. Direktur Utama Insinyur Destiawan Suwarjono MM, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, Taufik Hendra Kusuma, Direktur HCM dan Pengembangan Sistem, Insinyur Hajar Setiaji, MNSC, Direktur Pengembangan Bisnis dan Quality Safety Health and Environment, Luki Teta Handayani ST, Direktur Operasi 1, Insinyur I Ketut Pasek Senjaya Putra, MM, Direktur Operasi 2, Insinyur Bambang Rianto, Direktur Operasi 3, Insinyur Gunadi MM.
Pada tahun 2020, Waskita berhasil mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 27 triliun rupiah, yang terdiri dari proyek infrastruktur konektivitas, proyek infrastruktur sumber daya air, proyek gedung, proyek engineering, procurement, and construction, serta kontrak yang diperoleh anak perusahaan. Sedangkan pada 2021, Waskita menargetkan nilai kontrak baru sebesar 26 triliun rupiah, yang 80%-nya berasal dari proyek pasar eksternal, dan sisanya dari proyek investasi. Investasi pada jalan tol akan tetap dilakukan karena salah satu peran Waskita adalah sebagai agen pembangunan. Waskita juga akan mengincar porsi kepemilikan minoritas bersinergi dengan investor infrastruktur lain. Grup Waskita memiliki 3 lini bisnis, yaitu investasi, konstruksi, dan industri. Bisnis inti dari grup ini adalah konstruksi yang dikerjakan oleh Waskita Karya. Bisnis investasi terdiri dari 3 anak usaha, yaitu PT Waskita Toll Road, PT Waskita Realty, dan PT Waskita Infrastruktur. Sedangkan bisnis industri terdiri dari PT Waskita Beton Precast Tbk dan PT Waskita Infrastruktur. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang PT Waskita Karya Persero Tbk. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.